Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Fatimah PL, dosen FPB UGM, Department of Management. Kita sudah belajar banyak, mulai dari executive summary sampai ke marketing plan, ada product and services, ada operation plan, dan sebagainya. Kali ini kita akan memasuki another part dari business plan, yaitu financial plan. Financial plan itu apa sih? Financial plan ini tentunya salah satu bagian yang sangat-sangat penting untuk dilihat oleh calon mitra atau pihak ketiga yang memerlukan business plan. Yaitu di sini di dalamnya adalah a key component in determining whether or not your business plan is feasible, viable, atau is a good business idea yang memang akan nantinya berkelanjutan dan memberikan profit. Nah, untuk memberikan gambaran visualisasi tersebut, maka ada pada basisnya 3 financial statement. Namun demikian disupport dengan semacam a brief explanation atau analisis dari 3 statement tersebut, sehingga ada unsur yang keempat. Yang mana unsur keempat ini kalau tidak ada pun sebetulnya tidak apa-apa, tetapi akan lebih baik kalau ada, ya. Sehingga di sini ada lebih semacam deskripsi begitu. Oke, kita masuk ke masing-masing financial statementnya. Yang pertama income statement atau statement atau pernyataan pendapatan, ya, income-nya itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa lihat di sini menunjukkan revenue, expenses, dan profit atau loss, ya, dari particular period atau kurun waktu tertentu. Jadi di sini kita bisa melihat revenue atau pemasukan, kemudian digunakan untuk apa, expensesnya, setelah itu akan menghasilkan profit dan loss dari bisnis Anda. Kemudian ini akan memberikan semacam gambaran visual perjalanan secara periodik tadi atau frequently, bisa monthly basis, 3 bulan gitu ya, berdasarkan pembagian bulannya 3 bulan, per 4 bulan dan sebagainya. Ini adalah tampilan dari income statement secara umum, walaupun tidak baku harus seperti ini, tetapi paling tidak ini cukup menggambarkan. Kemudian develop cash flow statement. Yang kedua, setelah statement dari income, maka perlu ditunjukkan statement dari cash flow-nya atau aliran cash atau uang tunainya seperti apa. Di sini sebetulnya sama dengan statement income, tetapi you need to take out any non-cash item. Jadi semua yang non-cash itu dikeluarkan. Kemudian add any capital expenditures seperti buying new equipment dan sebagainya. Kemudian add in capital received from financing. Jadi kalau misalnya ada hibah atau ada pinjaman, loan dan sebagainya, itu masuk di sini karena itu bentuknya cash. Kemudian setelah kita sudah ada cashnya, maka perlu juga ditampilkan cash flow projectionnya seperti apa. Seperti bank loans officer dan sebagainya, cash flow ini sangat penting untuk menunjukkan bagaimana line of credit or short term loan-nya. Jadi performance-nya itu dalam mengelola uang tunai itu sangat penting karena ketika kita terutama untuk keperluan bank, ya, kita perlu melihat aliran kasnya itu apakah mencukupi atau tidak. 3 activities untuk cash flow projection itu bisa diperoleh dari aktivitas operationnya, long term investing, dan financing activities. Cash flow projection untuk operating adalah seperti ini, apapun yang hubungannya dengan operation. Kemudian cash flow projection untuk investing adalah seperti ini, lebih kurang, ya. Kemudian dari kedua hal tersebut kita bisa melihat balance sheet-nya. Balance sheet ini untuk melihat aset, liabilities, dan equities. Aset itu apa? Aset adalah tangible object or financial value, tetapi bukan cash, ya, owned by the company. Contoh tanah, kantor, kendaraan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada liability. Ini opposite-nya, debt owed by creditor of the company. Hutangnya seperti apa atau pending payment-nya seperti apa. Nah, di sini akan menunjukkan equity-nya atau the difference between asset and liability. Ini akan memberikan gambaran bagaimana ratio dari aset itu akan muncul. Sehingga di sini ada current asset, terlalu mantap ya. Current asset, fixed asset, kemudian other asset. Di sini jadi ada highly liquid cash dan sebagainya. Kemudian fixed asset itu seperti lebih tangible-nya, ya. Kemudian liabilities adalah terbagi jadi 2.
what you owe atau Anda hutang apa, current liabilities yang sekarang harus ya secara periodik dipenuhi, dan long term liabilities atau berupa pinjaman. Kemudian yang ketiga adalah statement dari net worth. Tadi ya setelah liabilities dan sebagainya bisa juga melihat owners equity-nya secara pribadi, dan ini adalah dengan menggunakan rumusnya asset minus liability of course, tetapi dalam bentuk owners. Kemudian balance sheet di sini purpose-nya adalah creating a pro forma atau performance balance sheet untuk summarizing information dari income statement sampai cash flow projection. Jadi ini balance sheet-nya. Kemudian unsur yang keempat tadi ya, setelah ada 3 statement activities tadi, maka di bagian ini adalah you describe dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Jadi untuk detailingnya itu pastikan Anda meletakkannya di appendix, please ya. Sehingga hanya orang-orang yang berkepentingan, misalnya bagian dari financial atau accounting itu yang akan meneliti lebih lanjut ya. Tetapi dalam badan utama dari business plan, financial plan itu harus lebih bersifat membumi yang bisa dipahami whether I need to join with the business or not. Intinya adalah itu ya. Short and cover the highlights. Additional analysis bisa menggunakan apa saja ya, seperti break even analysis, kemudian ada ratio dan sebagainya. Itu silahkan digunakan, tetapi paling tidak ini bisa memberikan gambaran secara kuantitatif apakah bisnis Anda layak atau tidak. Ini break even analysis. Kemudian pada akhirnya financial ratio bisa dilihat dengan berbagai macam cara. Current ratio, inventory turnover, asset turnover, sampai any others ratio yang itu bisa menggambarkan bagaimana financial performance Anda di perusahaan Anda sehingga pihak ketiga mau join untuk mengembangkan bisnis bersama. Baik, itu saja, semoga cukup dipahami dan silahkan diulang-ulang jika ingin freeze di bagian detailingnya dan sebagainya. Semoga ini bermanfaat. Dan ini merupakan bagian yang sebetulnya lebih mudah karena ini sebetulnya 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi lebih secara eksplisit begitu ya. Namun pastinya kedetailan dan rational base perlu ada di sini. Tetap semangat dan semoga menjadi bisnis yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.